Perkenalkan, saya Imam Mutakin dari SD Negeri 2 Gedung Bunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Mahasiswa PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di UIN Wali Songo, Semarang. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dengan model pembelajaran problem based learning, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, silakan disiapkan oleh ketua kelasnya.
Baiklah, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang hadir dapat belajar dengan baik. Mengingat materi pembelajaran sebelumnya yaitu tentang surat Atin. Apa itu surat Atin, Ngacung? Surat Atin adalah surat ke-95, terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Ya betul, tepuk tangan buat kita. Materi hari ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Coba rukun iman ada berapa? 1. Nah, iman kepada Rasul itu iman yang keberapa? Ya, jadi beriman kepada Rasul itu adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya kepada manusia. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan artinya dengan benar. 2. Menyebutkan sifat Rasul dengan benar. 3. 4. Mari kita simak video pembelajaran mengenai beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Silakan. Suatu hari, di sudut pasar Madinah, duduklah seorang pengemis tua yang buta. Pengemis itu setiap hari mengulurkan tangannya, berharap ada orang yang berbaik hati memberinya makanan atau uang untuk bertahan hidup. Namun apa yang membuatnya berbeda dari pengemis lain adalah kebiasaannya yang terus-menerus mencaci maki seorang yang ia sebut sebagai Muhammad. Dengan penuh kebencian, ia berkata kepada siapa saja yang lewat, "Jangan dekati Muhammad. Dia adalah seorang pembohong, penyihir, dan pembawa kerusakan. Jangan sampai kalian terjerumus dalam ajarannya." Namun tak seorang pun yang tahu, setiap pagi ada seorang pria yang datang kepadanya tanpa berbicara sepatah kata pun. Pria itu dengan lembut menyuapkan makanan ke mulut pengemis buta tersebut. Tindakan ini dilakukan setiap hari tanpa putus, penuh kesabaran dan kasih sayang. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak video ini sampai habis. Selamat datang kembali di Berita Islamic Channel. Inilah channel tempat di mana kita bersama-sama menggali ilmu, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang setiap pagi menyuapi pengemis itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tak pernah mengungkapkan siapa dirinya kepada pengemis tersebut. Sebagai seorang utusan Allah yang penuh rahmat, Rasulullah SAW memahami bahwa tugasnya adalah menyebarkan kebaikan, bahkan kepada orang yang membencinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Setiap pagi, Rasulullah SAW datang dengan membawa makanan. Beliau duduk di samping pengemis itu dan dengan sabar memotong-motong makanan tersebut menjadi kecil agar mudah dikunyah. Kemudian, dengan penuh kelembutan, beliau menyuapkan makanan itu ke mulut si pengemis. Meskipun pengemis itu selalu mencaci dan mencela beliau, Rasulullah SAW tetap bersikap baik. Beliau tidak pernah sekalipun membalas dengan kata-kata kasar, apalagi meninggalkan pengemis itu kelaparan. Waktu terus berjalan hingga pada suatu hari Rasulullah SAW wafat. Seluruh Madinah dirundung duka yang mendalam. Para sahabat dan keluarga beliau merasakan kehilangan yang sangat besar, sebab Rasulullah
Rasulullah SAW bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga teladan dalam segala aspek kehidupan. Setelah kepergian Rasulullah SAW, sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil alih sebagian tugas yang biasa dilakukan Rasulullah. Abu Bakar yang sangat mencintai Rasulullah SAW ingin melanjutkan kebiasaan beliau dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau sekaligus istri Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, apakah ada kebiasaan Rasulullah yang belum aku ketahui dan bisa aku lanjutkan? Aisyah menjawab, wahai ayah, setiap pagi Rasulullah biasa pergi ke pasar untuk menyuapi seorang pengemis tua yang buta di sudut pasar. Mendengar hal itu, Abu Bakar segera pergi ke pasar dengan membawa makanan, seperti yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar mendekati pengemis itu dan mulai menyuapkan makanan, tiba-tiba pengemis itu berteriak, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa datang kepadaku. Abu Bakar terkejut dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang itu? Pengemis itu menjawab, orang yang biasa datang kepadaku selalu menyuapkan makanan dengan penuh kelembutan. Ia memotong-motong makanan itu kecil-kecil agar aku mudah memakannya. Tetapi tanganmu kasar dan kamu tidak selembut dia. Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, orang mulia yang biasa datang kepadamu itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Mendengar nama Muhammad disebut, pengemis itu terkejut, tubuhnya bergetar, dan ia tidak dapat berkata-kata untuk beberapa saat. Kemudian, dengan suara yang lirih, ia bertanya, Muhammad, apakah yang selama ini aku caci dan aku hina itu adalah orang yang sama yang setiap hari menyuapiku dengan kasih sayang? Abu Bakar mengangguk sambil menangis. Saat itu juga, pengemis tua itu menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang keriput. Ia berkata, selama ini aku buta, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati. Aku tidak pernah tahu bahwa orang yang selalu aku hina itu adalah orang yang paling mulia. Sungguh, aku menyesal atas segala perkataan burukku tentangnya. Dengan hati penuh penyesalan, pengemis itu kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia memeluk Islam dengan hati yang tulus setelah merasakan sendiri kasih sayang Rasulullah SAW yang tidak terbatas, bahkan kepada orang yang membencinya. Kisah Nabi Muhammad SAW dan pengemis buta ini menyimpan banyak hikmah yang sangat mendalam bagi umat Islam. Di antaranya adalah 1. Kasih sayang yang tidak membeda-bedakan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kasih sayang harus diberikan kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang, bahkan kepada mereka yang membenci kita. Beliau benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kedua, kesabaran dalam berdakwah. Kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi penghinaan dan kebencian dari pengemis buta menjadi teladan bagi kita dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Ghafir ayat 55. 3. Kekuatan akhlak. Lebih dari kata-kata akhlak mulia Rasulullah SAW mampu meluluhkan hati seorang pengemis yang selama ini membenci beliau. Hal ini menunjukkan bahwa teladan perbuatan lebih efektif dalam berdakwah daripada sekadar ucapan. Keempat, pentingnya melanjutkan kebaikan. Apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjukkan betapa pentingnya melanjutkan kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara ini, warisan kebaikan beliau tetap hidup dan dirasakan oleh banyak orang. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi juga pelajaran hidup bagi kita semua. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam segala hal, termasuk dalam memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, kesabaran, dan kelembutan. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi rahmat bagi sesama, sebagaimana beliau adalah
seluruh alam. Ya anak-anak, apa yang kalian ambil dari video pembelajaran tersebut? Kelembutan seorang rasul yaitu bersikap terhadap orang yang sangat membencinya ya. Rasulullah tetap bersikap baik ya. Ya, kita sebagai umatnya kita harus membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu dengan apa? Dengan menjaga lingkungan, ya, menjaga kita. Lalu bagaimana kita cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah yaitu dengan meneladani semua perbuatan-perbuatannya dan menjalankan secara lahir dan batin dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Karena saudara-saudara, pengertian Nabi dan Rasul, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang dikaruniai wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada seluruh umatnya. Saudara-saudara, kalian pastinya sudah memahami betul pembelajaran hari ini. Insya Allah, maka dari itu Bapak akan membagikan tugas kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, silakan dikerjakan dengan baik bersama-sama. Isi ban mana? Mana itu di dekat aku? Jauh banget mejanya. Ya, silakan. Belum. Sudah selesai anak? Ya. Bapak minta mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Coba kelompok 1 dulu. Ketua kelompoknya di depan presentasikan. Ya sini, sini.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, bagus. Terima kasih anak-anak.